Hari pertama di Singapura, tapi kaki aku malah bermasalah. Jadi ini udah sampai di bandara dan aku lagi nungguin pesawatnya. Tapi kedinginan, jadi aku pakai jaket deh. Lalu sesampainya di Singapura, kita langsung bergegas buat ke imigrasi dulu. Terus kalian gak perlu bingung karena mereka di sini arahannya jelas banget. Tinggal lihat panah-panah aja tuh yang di atas. Nah, di sini bagasi aku udah diambil dan mau langsung ke Jewel. Kalian bisa naik jembatan ataupun Skytrain. Kalau aku sih pilih Skytrain ya buat menghemat waktu. Lokasi Jewel itu ada di Terminal 1 dan sekarang aku ada di Terminal 3 dan udah sampai. Tapi agak ribet juga ya bun karena aku bawa bagasi. Akhirnya sampai di Jewel. Di sini kalian bisa kena percikan-percikan airnya itu. Banyak banget spot buat foto. Aku suka karena di sini tuh sejuk banget. Nah, ini salah satu foto yang aku dapat. Kebetulan aku lagi hoki jadi muncul uap-uapnya gitu. Lanjut masuk ke mallnya. Di sini aku bener-bener lapar banget. Jadi mau cari makan. Kalau kalian ke Singapura, kalian harus bawa koper yang gampang diseret supaya mempermudah. Aku mampir ke Lux Lobster dan ini harganya hampir 400.000. Menurut kalian worth it gak? Tapi di sini lobsternya malah jatuh. Tuh, untung belum 5 menit jadi aku bisa ambil lagi. Sayang kan kalau dibuang. Tapi kayaknya aku salah pesen deh karena ini lobsternya dingin. Kalau hangat pasti lebih enak. Tapi lumayan lah buat mengganjal perut soalnya seharian belum makan. Terus ini nih yang paling sulit, bawa koper sambil naik eskalator. Sesampainya di luar ternyata hujan guys. Untung aja aku udah sediain payung. Aku paling gak bisa kena hujan. Tuh kalau kena hujan itu pasti langsung sakit kalau gak keramas. Tara, sesampainya di hotel udah acak-acakan aja nih rambut. Setelah hujannya reda, aku mulai jalan lagi dan kita mau pergi ke IMM. Tapi hal pertama yang aku lakukan di sana adalah makan karena perut aku udah bunyi kruk-kruk. Aku pesen 2, ada yang non halal dan halal itu nasi Hainan. Makan kalau lagi lapar itu nikmat banget guys. Lanjut, tujuan utama aku sebenarnya kesini adalah untuk belanja karena kata orang-orang di sini tuh barangnya pada murah-murah. Bener sih banyak diskonnya, tapi nggak semua store yang diskonnya banyak banget gitu ya. Dan aku cuma belanja sepatu. Langsung aja ini mau pulang ke MRT station dulu. Baru sehari udah berat aja nih langkah. Untungnya mas pacar siap membantu untuk membawa belanjaan. Haha. Dari IMM ke hotel aku itu kira-kira butuh waktu sejam. Jadi dari ujung ke ujung ya. Akhirnya udah sampai di MRT. Dan untungnya sih dapat duduk ya karena kita udah capek banget. Terus aku nggak sadar ternyata dia pakai filter itu. Ternyata pas aku cek kaki aku tuh lecet tuh. Ini emang kecil, tapi perihnya itu loh bun. Udah deh, mending hari ini cukup dulu. Ternyata kuliner viral di Singapura itu bikin kecewa gak sih? Untungnya hari ini cerah ya guys ya. Jadi ini mau keluar hotel dulu. Dan ternyata sangat panas sekali. Kalau masalah transportasi aku selalu pakai MRT atau bus dan kali ini lebih pilih bus. Hari ini tujuan aku mau ke Merlion tapi sebenarnya ini udah agak kesiangan. Tapi nggak apa-apa. Kata orang kan kalau nggak ke Merlion nggak ke Singapura. Jalanan Singapura itu sepi sekali. Kalian kalau mau ke Singapura siapin kaki dan bawa koyo banyak-banyak deh kalau bisa. Akhirnya setelah melewati perjuangan sampai juga BTW itu bocil ngapain ya? Perjalanan masih panjang ya guys ya. Tuh kalau kalian lihat layarnya di sana dan udah kayak semut tuh manusianya. Swear di sini panas sekali, makanya banyak orang tuh pakai payung gitu kan. Lah aku nggak bawa topi dan payung, tapi setidaknya kita bertemu dengan patung singa ini. Ini hasil foto aku bersama singa mancur, kayak malu-malu gitu. Aku nggak mau lama-lama di situ karena kulit aku udah terbakar dan perut udah lapar juga. Jadi mari kita cari makan. BTW ternyata mas pacar ada bawa payung, jadi beruntung deh gue. Haha. Di sini aku mau ke MRT station dulu untuk pergi ke Chinatown. Di sini makanannya banyak banget sampai bingung mau pilih mau yang mana ya. Yang murah-murah aja deh. Karena rata-rata makanan di Singapura itu 100 ribuan gitu guys. Saran aku kalian sering-sering makan di hawker deh karena makanan di sana tuh enak-enak banget. Dan di sini aku juga pesen jus mangga, tapi ternyata dia tuh nggak di blend, tapi kayak di press gitu loh. Pokoknya enak banget deh. Gak pernah aku nemuin di Indo yang kayak gini. List tempat tujuan aku ke Singapura itu banyak dan padat banget. Jadi harus isi energi yang bener-bener banyak. Ini kondisi hawkernya Chinatown. Tapi kayaknya kebanyakan non halal deh di sini. Naik tangga dulu bosku. Ini lagi naikin jembatan penyeberangan. Gile, viewsnya aja bagus loh dari sini. Ini aku mau pergi buat cari roti yang viral namanya Champion Boloban itu. Jalannya tuh lumayan jauh dan buat kaki aku sakit banget.
mana keringatan pula. Aku takut banget make up aku luntur, tapi untungnya enggak. Akhirnya setelah penantian lama sampai juga nih di store-nya. Ternyata agak kecil juga ya. Nah, ini aku cuma dapat yang rasa kari. Kalau klasik dan butter itu harus nunggu sekitar 40 menit. Sedangkan jadwal aku itu padat banget. Jadi aku bingung harus bagaimana ini. Karena yang best sellernya butter dan klasik. Setelah berdiskusi sama mas pacar, ternyata udah ready yang klasik dan butter itu. Rezeki emang gak kemana. By the way, ini udah kucel banget dan lepek gara-gara keringetan tadi. Tara, dari wanginya aja ini udah kelihatan enak banget ya. Dan ini isinya butter. Pas aku coba, ternyata beneran enak banget guys. Segini sekitar 60 ribuan dan menurut aku worth it. Lanjut, ini di Bugis Street mau pesen Mr. Coconut yang viral juga. Gimana ya rasanya? Di sini self ordering. By the way, kalau di Singapura banyak burung ya. Kalau di Indo banyak kucing, anjing. Nah, di sini udah selesai pesanan aku itu coconut shake dan aku juga tambah jelly, tapi ini ukuran yang kecil aja ya. Isinya 60% minuman dan 40% jelly. Jadi lumayan banget kan? Tapi emang agak manis sih. Karena kita di Bugis Street, langsung aja ke toko ABC buat beli oleh-oleh. Sebenarnya ekspektasi aku tokonya tuh gede, tapi ternyata tokonya lumayan kecil guys. Jadi agak desak-desakan gitu deh. Dan nemuin Nutella sekecil ini, kayaknya ini cocok buat traveling gitu sih. Terus katanya coklat-coklat di sini juga enak dan harganya nggak sampai $1 loh. Sudah selesai belanja dan mari kita bayar. Kira-kira segini harganya berapa ya? Ternyata $16 Singapura. Terus buru-buru buat balik ke hotel buat charger nih handphone. Karena kalau nggak ada handphone gue nggak bisa pulang coy. Dan ngehabisin Mr. Coconut ini walaupun udah leleh ya, tapi masih enak. Yeay. Seharian di Universal Studios Singapura dan hampir pingsan. Yang bener aja. Sebenarnya kali ini aku agak kesiangan, tapi rambut tetap harus di style dong. Seneng banget hari ini cerah karena mau ke USS, Universal Studios Singapura. Ini seperti biasa mau turun dulu lewat MRT. Karena udah kesiangan jadi ini pakai tangga manual aja ya bun. Ini sudah hari ketiga dan cukup lelah sekali. Kakiku semoga kau kuat ya nak. Ini aku udah sampai di Vivocity. Dari sini aku mau naik Sentosa Express, yang dimana satu orangnya tuh bayar 4 SGD atau 5 SGD gitu. Nah ini antrinya cukup tidak teratur dan rame banget bunda. Rasanya tuh engap banget karena orangnya tuh banyak bener guys. Keluarnya aja itu sampai desak-desakan. Nah ini aku udah sampai di Sentosa Island. Dan asal kalian tahu di sini panas banget. Dan kalian juga nggak perlu bingung karena udah ada tanda panahnya kalian mau ke USS, ya akuarium dan lain-lain. Nah ini nih ikonnya Universal Studios Singapura. Pertama aku foto-foto dulu di sini dan menghasilkan foto yang seperti ini. Bagus banget kan karena ada uapnya gitu. Nah ini aku udah masuk ke Universal Studio, cuman harus ke guest service-nya dulu buat ngambil tiket Express Pass yang dijadiin gelang kayak gini. Aku bisa naik wahana sepuasnya karena ini unlimited. Dan pertama-tama aku langsung masuk store-nya karena kayak lucu banget. Aku tuh penggemar Minion. Bisa-bisa aku kalap di sini. Tapi karena mengingat saldo ATM dan isi dompet, nah karena aku lupa bawa topi sama kacamata, jadi mau beli nih di sini. Cuman bingung bener mau pakai yang ini atau yang ini gitu loh. Kalau menurut kalian bagus yang mana? Terus muncul pilihan lain nih yang Minionnya banyak banget. Agak bikin pusing gak sih? Di sini ada store Minion, Gudetama, Hello Kitty. Terus aku juga ada foto sama si Hello Kitty besar ini. Gemes banget kan? Terus aku mulai menelusuri dan ketemu sama Gru. Oh my god, aku langsung gercep buat ngantri dan gak sabar banget buat ketemu sama Gru. Ini hasil fotonya. Mbaknya motoin bagus banget loh. By the way, topi yang tadi aku pilih yang ini karena ini bisa dibolak-balik jadi nggak rugi. Terus ini aku juga nemu bisa foto juga sama mereka, cuman aku nggak tahu ini apaan. Kayak DJ gitu sih. Pas masuk ini adalah kesalahan besar aku karena ngantri di wahana yang paling depan, yang ternyata antrinya tuh panjang banget. Nunggunya hampir sejam dan wahananya cuma muter-muter kayak gini yang bikin pusing. Tapi tetap happy kok. Kebetulan banget si Gru tadi udah ganti jadi Minion. 3 sekawan ini aku excited banget dan langsung gandeng tangan mereka. BTW ternyata tangan mereka keras loh. Ada yang sadar gak sih kalau mata Minionnya gerak? USS juga mau ngebangun Minion Land yang masih dalam pembangunan. Aduh, makin gak sabar lagi. Terus ini yang kedua, aku masuk ke dalam pertunjukan shack yang dalam bentuk 4D gitu. Ini foto aku bareng mereka, istananya wah keren banget. Terus apesnya kita kehujanan. Ini pesan buat kalian, jadi kalau ke Singapura itu harus bawa payung dan jas hujan, apalagi kalau ke USS kayak gini. Karena masih gerimis, jadi roller coaster ataupun wahana yang ada di luar itu ditutup. Jadi aku mutusin buat makan dulu.
tahu ini hotdog sekitar 80 ribuan. Karena kondisi aku lapar dan ini enak, jadi worth it banget. Perut aku udah meronta-ronta ini. Nah, berhubung hujannya udah selesai, jadi wahana ini langsung dibuka. Dan aku langsung gugup karena ini roller coasternya lumayan serem. Setelah naik, suaraku itu langsung serak dan terasa habis. Ini tes suara dulu ya guys. Terus nih kayaknya tadi meet and greet sama mumi-mumi gitu, tapi aku gak sempat foto. Di bagian dinosaurus ada wahana yang bikin basah kuyup kayak gini. Rambut lepek, basah, jadi gak beraturan. Tapi wahana itu super worth it. Tadi itu gak boleh bawa handphone, jadi aku gak bisa rekam. Handphonenya di mana? Di locker. Terus aku beli lagi souvenir buat orang-orang yang ada di rumah. Gak sengaja ketemu meet and greetnya Kung Fu Panda. What is taking so long? They're not going to grow any prettier. Terus ada meet and greet-nya Transformers. Ini bener-bener di detik terakhir, yaitu jam 5:30 sore. Tapi aku lebih milih wahana yang lain. Terus tadi ada sedikit kendala di wahana Push in Boots, yang untungnya aku masih bisa naik padahal udah lewat jam 6 sore loh. Biasanya setelah jam 6 mereka tuh gak mau lagi ngaktifin wahana-wahana. Walaupun punya aku tuh Express Pass Unlimited, tapi aku cuma bisa naik 1 kali 1 wahana. Dan agak kecewa karena wahana Transformers-nya sedang renovasi. It's okay, semoga nanti bisa balik lagi ya ke sini. Ini udah mau jam 7 dan untuk souvenirnya tuh masih buka. Ketemu tumbler gini, gemes, langsung bungkus deh. Oh iya, jangan lupa juga buat minta tax refundnya dengan minimal pembelanjaan $100 Singapura. Ternyata makin malam makin rame loh. Dan ikonnya jadi tambah cakep juga. Bagus banget ada lampion gini juga loh. Aku jadi berasa di China. Buset, ini antrian pulangnya panjang pol. Ini aku udah di atas dan kalian lihat deh antriannya. Makin panjang lagi. Karena pulangnya ke Vivo City, jadi aku mutusin buat makan ini yang lagi viral, yang namanya lisin itu. Ada bakso ikan, ada pangsit juga. Yang aku makan ini bumbunya lumayan berasa. Terus kalau yang kuah agak hambar, jadi perlu ditambah kayak pepper gitu. Tapi menurut aku bakso ikannya itu biasa aja. Maksud aku nggak ada yang spesial, sama aja kayak yang di Indo gitu loh. Untuk kombinasi mie dan bakso ini worth it dicoba sih. Belum berakhir di situ. Aku masih mau makan Shake Shack. Walaupun udah lelah, tapi kita tetap harus makan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini kalau nggak salah aku pesen lemon tea gitu yang asem banget dan juga manis. Duh, aku jadi malu karena ekspresinya gitu amat. Untuk burgernya aku pesen yang best seller. Ini bener-bener enak banget. Please Shake Shack buka di Indo juga. Karena kayak rasanya tuh pengen makan lagi dan lagi, yaitu ketagihan. Gak lupa juga aku cobain yang viral, yaitu Chinese Tofu Magic Xiang. Ini aku bungkus saja karena udah jam 9 malam. Lalu pulang dan rasanya udah gak sanggup jalan lagi. Perjalanan hari ini seru dan capek banget. Tapi masih harus jalan karena jarak dari stasiun MRT ke hotel itu sekitar 700 meter. Ada McD juga tapi aku udah kenyang banget. Akhirnya sampai hotel. Kalian kalau ke Singapura pokoknya harus pakai sepatu yang nyaman banget supaya nggak cedera-cedera dan capek banget lah pokoknya. Kaki aku sampai harus dipakein koyo kayak gini karena pegel banget guys. Ketemu kasur itu rasanya surga banget. Oke, besok lebih seru. Semoga aja aku nggak kesiangan ya.